Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, saya doakan Bapak Ibu semua yang nonton video ini, Allah ampuni segala dosa-dosanya, keluarganya Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan rahmat Allah tercurahkan kepada keluarga Bapak Ibu semuanya. Yang pastinya Allah berikan kemuliaan, kejayaan, ketinggian, kekayaan, keberkahan, kesehatan di dunia dan akhirat. Mulia, jaya, bahagia dunia dan akhirat, tentunya semakin dekat kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW dengan wasilah sholawat. Segala hajat keinginan terpenuhi dan dosa diampuni. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk Bapak Ibu yang sekarang sedang sedang tertekan, punya banyak masalah, terutama masalah hutang nggak lunas-lunas, hidup sempit, sakit nggak sembuh-sembuh, bertubi-tubi, anak segala macam apapun itu, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena rahmat Allah sangat dekat pada orang-orang yang berbuat kebaikan, yang mau bertobat dan memperbaiki diri. Saya ijazahkan amalan sholat hajat, sholawat, dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi caranya gimana Ustadz? Caranya Bapak Ibu, ketika dalam masalah apapun masuklah ke gua keajaiban sebagaimana yang dilakukan oleh Maryam ataupun Nabi Zakaria. 3 hari saja masuk ke gua keajaiban. Lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan ialah yang disebut dengan holwat, memprioritaskan Allah dengan amalan yang diajarkan, yang diijazahkan. Dahulu ataupun banyak jamaah yang sudah mengamalkan, 99% berhasil. Yang gagal yang nggak mengamalkan, nggak mempraktekkan. Kalau yang mempraktekkan 100% berhasil. Kenapa? Janji Allah itu benar, firman Allah itu benar. Hadis baginda Nabi Muhammad SAW itu benar. Caranya gimana Ustadz? Caranya ketika kita mau mengamalkan, contoh malam kita mau memulai mengamalkannya Bapak Ibu, sorenya mandilah tobat seperti mandi junub. Niatnya gimana Ustadz? Niatnya sengaja saya mandi tobat karena Allah Ta'ala sudah sah, itu udah boleh. Lalu mandi seperti mandi junub. Setelah itu Bapak Ibu, setelah selesai sholat maghrib isya, lakukanlah sholat hajat. Sebaiknya ya jam 11 ataupun jam 1 ataupun jam 10, enggak apa-apa, terserah Bapak Ibu waktunya kapan. Yang penting Bapak Ibu seneng, tenang, bahagia. Bagi yang butuh banget, yang sudah bosen hidup susah, yang sudah bosen tertekan masalah, yang sudah bosen hutang gak lunas-lunas, silakan amalkan. Tapi yang belum bosen hidup susah, hidup miskin, menderita, masih pengen menanggung hutang, masalah-masalah, jangan diamalkan, karena ini hukumnya pasti karena janji Allah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, orang yang punya masalah apapun, sebesar apapun, maka berwudulah, sholatlah 2 rakaat. Sholat apa? Sholat hajat. Lalu memuji Allah dan sholawat untukku, pasti hajatnya dikabulkan. Itu janji Rasulullah. Lalu apa kata Allah? Kata Allah diulang 2 kali dalam Al-Quran. Apa? Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau Bapak Ibu butuh bener, saya ijazahkan, amalkan. Bagi yang butuh, amalkan. Bagi yang sudah mentok, kalau yang enggak usah amalkan. Bagi yang percaya, amalkan. Bagi yang enggak percaya, jangan diamalkan. Lalu ketika sudah Bapak Ibu, sholatlah hajat. Bagusnya sholat tobat dulu. Ketika udah selesai sholat tobat 2 rakaat, sholatnya apa? Ketika sholat tobat yang bebas, yang Bapak Ibu apal, surat pendek pun gak apa-apa, yang Bapak Ibu apal. Setelah selesai, mohon ampun kepada Allah dan mohonkan ampun untuk orang-orang yang kita jolimi, yang menjolimi kita, terutama orang tua kita, mohonkan ampun. Semuanya mohonkan ampun dan lalu kita mohon ampun. Itu yang pertama. Yang kedua, sholatlah hajat. Niatnya usolli sunatan hajat lillahi ta'ala. Dah gitu aja, sah gitu kan. Niat sholat hajat 2 rakaat.
Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi ketika Bapak Ibu membaca Al-Fatihah, selesai baca Al-Fatihah, maka silakan baca surat An-Naml ayat 62. Amay yujibul muttara idza da'ahu wa yaksifu su'a. Itu ayatnya ayat 62. Kalau belum hafal, hafalin dulu. Kalau nggak hafal surat Al-Ikhlas. Jadi surat An-Naml baca 7 kali Bapak Ibu. Kalau bisa 7 kali, diulang 7 kali. Setelah itu bacalah surat Al-Ikhlas. Setelah An-Naml bacalah surat Al-Ikhlas. Masih rekat pertama Ustadz? Iya. Al-Ikhlas terserah Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu seneng, tenang. Lebih banyak, lebih bagus. Kalau bisa sih dalam waktu sholat hajat itu 100 surat Al-Ikhlas. Tapi kalau nggak bisa malah menjadi beban, jangan. Tapi yang penting Bapak Ibu sekali, 2 kali ikhlas, 3 kali surat Al-Ikhlas. Itu udah khatam Quran kan. Minimal 3 kali baca surat Al-Ikhlas. Lalu rakaat kedua baca itu lagi surat An-Naml ayat 62 itu 7 kali, lalu baca surat Al-Ikhlas lagi. Berapa terserah Bapak Ibu, minimal 3 kali. Karena kenapa? Supaya khatam Al-Quran. Setelah selesai Bapak Ibu, setelah selesai sholat hajat, maka pujilah Allah dengan kalimat apa? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. 3 kali nggak apa-apa. Lalu bacalah Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Dan setelah itu bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa banyaknya? 786. Jangan kurang, jangan lebih. Kuncinya di sini. 786, jangan kurang, jangan lebih. Setelah selesai baca zikir tadi, bacalah surat Bismillahirrahmanirrahim 786, jangan kurang, jangan lebih. Ini kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu. Setelah selesai itu Bapak Ibu, setelah selesai itu bacalah sholawat Jibril. Bacalah sholawat Jibril. Sekali duduk. Berapa? 7.000 kali. 7.000 kali. Ustadz kalau nggak sanggup, ya masa sih? Udah bertahun-tahun kerja, usaha, nggak selesai-selesai. Ini cuma 3 hari, 3 malam. Ataupun siang pun dilakukan juga boleh. Siang malam dilakukan boleh Ustadz? Boleh. Karena saya pun dulu dan jamaah pun yang diajarkan siang malam melakukan. Berapa? 7.000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pakai sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam boleh, enggak pun enggak apa-apa. Tapi kalau saya lebih suka sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallamnya terserah mau 10 kali baru sallallahu alaihi wasallam, mau 4 kali, mau 5 kali terserah. Yang pasti sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terus 7.000 kali Bapak Ibu. Setelah itu doakan orang lain, hajat orang lain. Setelah selesai, doakanlah hajat orang lain. Ya Allah, itu punya utang, lunaskanlah ya Allah. Itu pengen mobil, kasih ya Allah. Itu pengen rumah, kasih ya Allah. Lakukan itu Bapak Ibu. Lakukan ini sungguh-sungguh. Ingat, mandi tobat, sholat hajat berturut-turut ya, 3 hari berturut-turut. Siang malam boleh. Sholat hajat, Bismillahirrahmanirrahim 786 kali kuncinya. Lalu sholawat Jibril 7.000 kali. Tadi yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu mau dibaca boleh nggak? Boleh. Tapi yang subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali itu baca. Jadi urutannya ialah mandi tobat, sholat hajat, dan baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Kalau yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu mau dibaca boleh nggak? Boleh. Kuncinya Bismillahirrahmanirrahim 786 kali, lalu sholawat Jibril 7.000 kali. Testimoni 3 hari semuanya kabul. Sebesar apapun Allah selesaikan. Kenapa? Bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Semuanya sangat mungkin. Urusannya jika Allah berkehendak, kun fayakun. Amalkanlah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keridhaan. Hitungannya hari Allah selesaikan. Mau bukti? Praktekkan. Karena janji Allah itu benar, firman Allah itu benar, janji Rasulullah itu benar. Kuncinya yakin, tenang, praktekkan. Salam.